Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Izinkan saya pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai pinjaman online yang saya sebut dengan pinjaman buruk. Kenapa pinjaman online itu selain bermanfaat, dia juga punya kemudaratan buat masyarakat. Hati-hati kalau mau meminjam online. Pinjaman online di Indonesia itu diatur oleh peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77 garis miring POJK titik 01 garis miring 2016 tahun 2016 tentang layanan pinjaman uang berbasis teknologi informasi atau POJK 77 2016. Ciri-ciri daripada pinjol itu dia terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Menurut Ketua Umum AFPI Bapak Sunu Widiatmoko, AFPI itu adalah Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia. Disebutkan bahwa pinjaman online yang legal itu debt collector dari komisaris sampai dengan debt kolektornya itu diberikan pelatihan agar cara-cara menangani kredit macetnya manusiawi, tidak menggunakan cara-cara premanisme yang narasumbernya dari berbagai elemen seperti Polri, Otoritas Jasa Keuangan, kemudian BSSN atau Badan Cyber dan Sandi Negara. Jadi kepada saudara-saudaraku, sebelum melakukan pinjaman kepada pinjol, tolong teliti dulu apakah pinjol tersebut legal atau ilegal. Salah satu lagi yang utama, ciri daripada pinjol legal itu juga diatur untuk memberikan bunganya. Kata Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Bapak Wimbo Santoso, pengenaan bunga pinjaman online maksimum itu adalah 0,8% per hari. Jadi kalau ada pinjol yang memberikan bunga lebih tinggi daripada 0,8% per hari, lebih baik dihindari. Karena bisa dibayangkan 0,8% saja, kalau menurut saya pribadi, saya tidak akan mau pinjam di pinjol. Kenapa? 0,8% kali 30 sama dengan 24%. 24% sebulan. Nggak ada Bapak, Ibu, bisnis yang bisa menghasilkan 24% satu bulan tuh nggak ada. Kalau ada juga itu ilegal. Jadi sebaiknya dihindari. Kemudian cara-cara penagihan pinjol yang masih menggunakan cara-cara primitif, mengintimidasi, kemudian menyebarkan fitnah kepada teman-teman dekat daripada si kreditur, itu menurut saya itu harusnya penegak hukum seperti kepolisian dan Otoritas Jasa Keuangan diberantas. Karena ini adalah salah satu cara yang bukan manusiawi. Jadi kalau saya sering mendapatkan direct message bahwa orang minjam uang 2 juta karena tidak bayar seminggu itu sudah membengkak menjadi sekian besar sampai puluhan juta. Itu kan nggak masuk akal. Itu kalau menurut saya itu penjajahan model baru. Yang model-model begitu harusnya dihilangkan di negara yang udah merdeka. Begitu loh. Dan saudara-saudaraku juga harus tahu bahwa pikir matang-matang sebelum pinjam uang di pinjaman online. Tadi memang mudah, hanya 10 menit dari pertama kali kita ngeklik di smartphone kita, kemudian uang cair. Tapi pikirkan resikonya bahwa kalau kita menunggak bayar, seluruh kerabat kita tahu
bahwa kita punya hutang. Dan ini bisa menghancurkan harkat martabat kita. Hilang kredibilitas kita sekian puluh tahun yang sudah terwujud hanya gara-gara pinjaman 1-2 juta oleh pinjol yang kemudian disebarkan dan secara viral kepada kerabat-kerabat kita. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, sebaiknya pikir-pikir ulang deh kalau mau pinjam uang dipinjol. Oh ya, jangan lupa like, subscribe agar saya termotivasi untuk selalu membuat video edukasi buat saudara-saudaraku di Indonesia. Saya kira sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.